Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 1. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna, seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Nah, demikian tadi informasi tentang burung cendrawasih yang diambil dari sumber Indonesia Travel dengan pengubahan. Nah, berdasarkan teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Nah, anak-anak, mengapa burung cendrawasih itu menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan mereka melestarikannya, yaitu karena bulunya yang sangat indah. Selain itu, burung cendrawasih merupakan spesies endemik yang hanya terdapat di Pulau Papua dan memiliki peran penting dalam adat budaya suku-suku di Papua. Lalu pertanyaan berikutnya, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, keberadaan burung cendrawasih semakin terancam itu karena adanya perburuan liar yang memanfaatkan keindahan bulu burung cendrawasih. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa ya yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Nah, anak-anak, yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih diantaranya adalah pertama, melestarikan habitat burung cendrawasih. Yang kedua, menindak pelaku perburuan burung cendrawasih. Dan ketiga, melakukan penangkaran burung cendrawasih. Pertanyaan berikutnya,
Bagaimana kaitannya antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Lalu deskripsikan. Nah, burung cendrawasih tidak akan punah jika manusia tidak memburu burung tersebut. Maka perilaku manusia sangat berkaitan dengan burung cendrawasih. Untuk mempertahankan burung cendrawasih, dibuka Suaka Marga Satwa untuk melindungi hewan-hewan yang punah. Manusia harus selalu bekerja sama untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan yang hampir punah. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Perilaku tersebut adalah perilaku yang buruk dan tidak boleh dicontoh ya anak-anak. Sesama makhluk hidup, manusia seharusnya bisa saling melindungi. Lalu pertanyaan berikutnya, apa ya akibatnya jika burung cendrawasih punah? Nah, jika burung cendrawasih punah, maka keberagaman satwa Indonesia akan berkurang. Mungkin generasi yang akan datang hanya bisa menyaksikan keindahan burung cendrawasih hanya melalui gambarnya saja. Apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Nah, agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga, diperlukan adanya kesadaran bahwa keanekaragaman hewan harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan segelintir orang saja. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Di sini ada bacaan tentang kupu-kupu. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun. Kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat tadi membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Di antaranya kupu-kupu yang ada di Indonesia seperti kupu-kupu sayap burung peri, ditemukan di daerah Papua. Lalu kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan daerah Sumatera. Kemudian kupu-kupu trogon yang ditemukan di Kalimantan. Nah, tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. Nah, anak-anak, kupu-kupu itu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Bagaimana ya jika akibatnya apabila kupu-kupu punah? Nah, jika kupu-kupu punah, maka kelestarian tanaman juga terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Untuk melindungi kupu-kupu dapat dilakukan dengan cara menjaga kelestariannya dengan cara
tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan. Lalu, di mana ya kupu-kupu hidup? Coba kamu jelaskan. Nah, kupu-kupu itu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah, atau di daerah yang banyak terdapat tanaman berbunga. Nah, anak-anak, mahkota bunga itu berwarna-warni. Nah, di sanalah kupu-kupu itu banyak terdapat karena kupu-kupu suka pada warna-warna bunga yang indah. Anak-anak, itu tadi informasi tentang kupu-kupu. Kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah salah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut. Poster berisi informasi tentang pertama, nama hewan dan ciri-ciri khususnya. Lalu habitat hewan seperti pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kemudian manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya. Nah, di sini Ibu ada contohnya anak-anak. Seperti ini ya cara membuatnya. Demikian tadi pembahasan kita di tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.